Coba ingat-ingat waktu kalian sakit dan perlu minum obat. Tapi bayangin ada penyakit yang bikin kalian mesti minum bukan 10, bukan 20, tapi sampai bisa 1000 obat pil dalam waktu berbulan-bulan. Ya, ini yang harus dilaluin sama penderita tuberkulosis alias TBC. Tapi emang seberapa bahaya TBC sebenarnya? Kenapa pengobatannya butuh waktu lama banget? Seberapa bahaya TBC sebenarnya? Biar kebayang, coba lihat ini. Ini adalah populasi Indonesia sekarang dan ini adalah jumlah orang yang meninggal gara-gara TBC dalam 200 tahun terakhir. Ya, 1 miliar orang. Jumlah yang jauh lebih besar dibanding penyakit-penyakit ngeri lain, mulai dari cacar, malaria, sampai HIV/AIDS. Dan ini belum semuanya. Soalnya ternyata TBC udah nyerang manusia selama ribuan tahun. Dan sekarang TBC jadi penyakit kedua paling menular di dunia, cuma di bawah COVID. Karena di tahun 2023 aja ada jutaan orang meninggal gara-gara TBC. Tapi emang apa sih yang terjadi di tubuh kita kalau kita kena TBC ini? Penyakit ini disebabkan sama bakteri yang intinya bisa masuk ke saluran pernafasan lewat udara yang kita hirup. Nah, kalau udah sampai paru-paru, mereka ini bakal ketemu sama salah satu jenis sel imun kita, si petugas patroli, garda terdepan tentara sel imun. Tugasnya itu melindungi tubuh dengan cara makanin bakteri yang masuk. Tapi bakteri TBC punya banyak kekuatan dan tipu muslihat, di mana mereka punya kulit kayak perisai, mereka jadi bisa bertahan hidup dan akhirnya berkembang biak di dalam perut sel imun. Bahkan mereka bisa pura-pura mati. Ya, sekilas kelihatan udah kalah, tapi mereka siap bangun dan nyerang lagi waktu imun kita lagi lemah. Jadi, apa yang terjadi kalau kita akhirnya terinfeksi? Biasanya gejala pertamanya adalah batuk yang panjang, susah berhenti, dan lama-lama bakal disertain darah. Dada jadi sakit, dan kita bisa demam dan menggigil. Badan bakal jadi kurus karena mau makan aja rasanya kayak perlu ngerahin seluruh tenaga. Kalau udah gini, pilihan terbaik kita tinggal minta pertolongan dokter. Dan disinilah kita bakal disambut ratusan bahkan ribuan obat. Fungsinya pun bisa macam-macam. Ada yang nyerang perisai si bakteri, bikin bakteri nggak bisa makan, atau bikin nggak bisa berkembang biak. Pokoknya semua obat pil ini harus rajin diminum dalam waktu 4, 6, atau 9 bulan biar bener-bener bisa ngeberantas si bakteri sampai tuntas. Jadi ya, itulah cara super ribet buat bisa sembuh dari TBC. Nggak boleh lupa minum banyak obat, rajin kontrol ke dokter, dan hidup sehat biar sistem imun kuat. Tapi justru ini nunjukin bahwa kita bisa beradaptasi sama bakterinya. Karena bayangin dulu di Inggris pernah ada ratusan ribu penderita TBC. Cuma lewat pengobatan klasik, banyak yang berhasil disembuhin. Tapi nggak butuh waktu lama, penyakitnya muncul lagi. Ibarat monster yang kalau kepalanya dipotong, tumbuh lagi. Ternyata bakterinya itu bisa diadaptasi ke obatnya dan dia bisa jadi kebal. Kalau penggunaan obatnya nggak sesuai dosis, bakteri nggak akan mati, tapi malah beradaptasi. Dan ribuan obat kita sekarang adalah cara kita ngimbangin adaptasi mereka. Penyakit TBC udah lama jadi salah satu musuh terbesar manusia. Tapi hal yang sering kita lewatin adalah nganggep ini tuh cuma masalah bakteri dan obatnya. Padahal kalau kita lihat lebih jeli, ada satu benang merah di antara para penderita TBC, yakni 95% kasus dan kematiannya terjadi di negara berkembang. Kalau kita kurang gizi, kepapar polusi, atau tinggal di perumahan padat yang aliran udara jelek, bakteri TBC makin senang sama kita. Jadi mungkin bukan cuma ngembangin obat buat ngeberantas TBC, perlu ada dunia di mana semua orang juga bisa hidup layak, sehat, dan bisa tarik napas dalam-dalam dengan lega. Dan seperti biasa, terima kasih.